Horas, Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada YouTube channel kami, yaitu penemuan obat herbal keluarga Rumah Horbo dan tim AR Plus 62. Pembahasan tentang penemuan obat anti mah kronis yang selama 5 tahun sembuh dalam 2 hari. Selamat menyaksikan. Karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Berikut adalah kesaksian pasien kami mah kronis. Tapi udah lama Bu ininya. Kenanya mah pas kena tuh kayak apa ya, kayak kembung gitu, nggak bisa, tadinya pertamanya nggak bisa Buang angin. Udah lama, udah berapa tahun Ibu? udah ada sekitarnya 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Selagi suami masih hidup, mah dulu sering kontrol. Halo pemirsa seluruh dunia, kembali lagi pada YouTube channel saya, yaitu James Satunya Richard Rumah Horbo, yang bersama dengan tim saya AR Plus 62. Kali ini ada pasien saya dengan Ibu siapa? Ibu Tini. Sama saya Ibu Tini, Umur berapa Bu? umur 45. Wih, Ibu ada keluh kesah nggak waktu sebelumnya? Iya, saya punya riwayat emak. Alhamdulillah pas ketemu Si James, sama Mama James. Mama Jem, saya dikasih resep sama Mama Jem beserta anaknya. Alhamdulillah saya sekarang kondisi saya minum 2 kali langsung sembuh berkat ya terutama yang di atas ya, melalui Mama Jem sama anaknya. Ibu udah berapa lama, mohon maaf Bu, untuk mahnya itu kambuh lagi gitu Bu? Sebelum saya ketemu sama mamahnya Jem, saya maksudnya kadang kayak ngeluarin gas, suka kayak berbusa gitu, ngeluarin bisa. Alhamdulillah sekarang saya udah Alhamdulillah. Terus ada nggak Bu kayak efek samping dari Ibu minum obat ini, biar pemirsa yang di seluruh dunia itu tahu kayak gitu? Ada nggak Bu? Alhamdulillah, ya sekarang saya merasakan berkat obat dari Mama Sem, ya adalah perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, bugar. Berarti selain itu juga pemirsa nggak ada efek samping, dan Ibu sudah telah merasakan gimana obat itu manjur dan juga ya bugar, sehat seperti ini. Nah, terus ngomong-ngomong nih Bu, penasaran nih pemirsa yang di rumah ataupun seluruh dunia, Ibu ini tinggal di mana ya Ibu? Saya tinggal di Rawasengon, nomor kontrakan 27 RT 002 RW 022. Oh, terus Ibu sehari-harinya untuk apa namanya tuh, selain Ibu untuk mah itu berarti Ibu harus menahan ya dengan sakitnya itu ya Bu ya? Dengan anak berapa Ibu? Anak saya ditinggal suami saya udah almarhum. Saya ditinggalin anak 5. Profesi saya ibu rumah tangga, kerja serabutan. Wih. Terus sebelumnya Bu, kalau mau tahu maaf nih Bu, Ibu waktu itu di rumah sakit dikatakan apa ya Bu? Saya di rumah sakit divonis infeksi usus. Tapi ya namanya kita pernah suruh dirawat inap, cuma saya nggak bisa, soalnya anak saya masih kecil-kecil, masih butuh bimbingan. Alhamdulillah dengan minum ramuan ini ya bersyukur kondisi saya membaik.
Kemarin ibu sakit sudah lama ya? Lama 10 hari, yaitu diponis infeksi usus, suruh dirawat inap. Cuma saya, namanya kita anaknya banyak, masih kecil-kecil, saya nolak ituan ponisan dokter. Akhirnya saya minta berobat rawat jalan aja. Oh. Terus ibu apa yang dirasain kemarin bu? Selama apa yang dirasain bu? Ya itu lambung naik, cuma menurut dokter, diponis sama dokter infeksi usus. Ya berjalannya waktu saya ketemu sama Mama Jem, itu dikasih ramuan. Alhamdulillah fisik saya sekarang membaik. Amin. Ya pokoknya bu ya, biasanya memang kita ini kalau asam lambung itu mah kita akut, akhirnya gas naik. Tapi kalau kita sudah akut ini mah, makan kita telat masalah, makan banyak masalah. Ibu pernah ngalamin nggak itu? Iya, ya itu cuma saya kan sekarang, kalau dulu waktu almarhum masih hidup, saya suka kontrol, suka ke rumah sakit. Pas almarhum udah nggak ada, saya nggak pernah kontrol. Kenapa itu bu? Ya faktor ekonomi. Itulah bu ya. Padahal kan ada BPJS, ke puskesmas, Ya tapi satu nggak ada kendaraan, Oh. curi yang nggak ada yang terus ya. Kadang kalau di rumah sakit mondar mandir, ya biar ada BPJS kan harus megang duit gitu, harus ada persiapan lah. ya mudah-mudahan ya Ibu Tini ya, lewat apa Iya. persahabatan saya dengan Ibu, saya hanya ingin mau membuktikan saya punya agama, saya punya kasih Yesus. Saya tahu Ibu saya anggap seperti orang tua saya. Saya melihat keadaan Ibu itu sampai saya memang sedih Memohon, rasanya itu, nangis. memohon buat James. Saya James. bilang, makanya pemirsa, ketika ibu ini saya lihat bagaimana saya anggap seperti orang tua saya sendiri, dan ibu saya sendiri. merasakan 15 tahun lalu bagaimana saya seorang yang merasakan penyakit mah dan gas itu naik, sesak. Jadi ibu kemarin rasakan nggak itu kayak napas Sesek bu, kalau nggak buang angin itu naik, kayak napas tuh susah banget. kayak ngap-ngapan ya bu ya. Iya, pas saya konsumsi, alhamdulillah saya konsumsi ramuan dari Mama Zen. Alhamdulillah fisik saya membaik. Amin. Alhamdulillah Amin. saya bisa aktivitas, Amin. Ya, bisa kerja kembali. amin. Besar harapan saya ibu bisa sehat terus, obatnya diteruskan supaya benar-benar infeksi di lambung ibu, di usus ibu bisa sembuh total dan tidak lagi kambuh-kambuh. Amin. Iya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Anak putra Indonesia untuk mensukseskan ke depan, harapan kami bisa pemerintah mendukung, memperhatikan masyarakat kecil. Amin. Amin. Nah, saya mau bertanya nih sama ibu, sama mama. Ada nggak sih kayak kita itu, ibu secara pribadi diminta uangnya gitu atau materi gitu kan? Ada nggak bu sama mama kayak gitu? Ibu Jen orang yang sangat baik menurut saya. Sebelumnya juga dia sangat perhatian sama saya, sering menolong saya maupun dari sembako, dari makanan anak. Dia sering berkunjung di rumah saya. Pas dia berkunjung, pas posisi saya lagi sakit, dia sangat
peduli sama keadaan saya. Bagi saya segalanya lebih dari segalanya, Amin. menolong saya ini. Dan di sini kami nggak ada kayak untuk mau ngambil ibunya, sebesar pun tidak ada pemirsa, dan itu sudah terbukti dari sebelum-sebelumnya. Dan juga bahwa kita tidak ada membedakan golongan ras apapun, baik itu suku apapun atau tingkat perekonomiannya, baik yang di bawah maupun yang tinggi, tingkat kastanya, itu tidak ada pemirsa. Dan sudah dirasakan sama ibunya bahwa beliau sudah kami tangani, dan saya mungkin setelah ibunya nanti sembuh, dan saya akan menambahkan sedikit autoimunnya yang sebagaimana mama orang tua saya itu memohon ataupun istilahnya ya untuk Ya, saya memang minta pemirsa meminta lebih diprioritaskan buat ibu ini, karena seorang ibu janda menafkahi 5 anak, pekerjaan serabutan ya Bu Tini ya. Pekerjaan Ibu Tini hari-harinya kemana Bu? Ya kuliah apa aja, kuliah gosok, masak di warteg. Tuh, dengar ya pemirsa ya. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya langsung mengambil kepada diri saya harus lebih memperdulikan ibu ini. Saya semua memperdulikan bagi pasien buat yang ditolong anak saya, tapi untuk spesial buat ibu ini karena dia adalah seorang ibu janda yang sudah ditinggalkan suami, anak masih kecil-kecil. Makanya pemirsa, saya buat Ibu Tini, saya sangat prihatin. Apa yang bisa saya lakukan, asalkan yang kuasa Tuhan Yesus masih kasih saya berkat dan saya bisa sehat, saya bisa berkunjung. Kadang ibu ini datang, saya datang, ibu ini tidak ada, masih mungkin mengais di luar sana. Saya hanya pesan sama anak salamnya sama ibu. Begitu pemirsa. Nah, sudah cukup puas kan pemirsa untuk kita berbincang-bincang dengan Ibu Tini yang kami kasihi dan kami sayangi. Nah, kesimpulan dari saya dimana yaitu ada 5 pesan sih. Kesimpulan saya itu pertama. Oh iya, sebentar maaf. Ya, Ibu kemarin waktu anak saya ngantar obat ada diminta uang nggak Ibu? Enggak sama sekali, malah saya berterima kasih banyak atas kebaikan Jem. Itu lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Saya sangat berterima kasih bisa ketemu anak yang sebaik ini, bisa mengobatin. Saya mungkin Allah mengirimkan Amin. anak Hambanya. Jem, iya, hambanya yaitu anak Jem, amin. mengobatin saya itu terutama dari Allah mengirimkan. Amin. Kita bersyukur ya Ibu, ya patut kita bersyukur Iya, kepada yang punya, yaitu adalah Tuhan kita. Supaya apa? Ada caranya untuk saling kita memperhatikan dengan bagaimana respon kita. Jadi begitu pemirsa, kita tidak ada mulai sebelum kita datang ke pasien, kita tidak pernah ada rencana harus dibuat segini harganya, harus buat segini, tidak. Jadi pemirsa, kami murni, ibu sudah merasakan dan juga pasien-pasien yang lain, itu semua karena kasihnya Tuhan Yesus boleh kami miliki, kami berbagi buat ibu ini. Begitu pemirsa. Nah, sudah cukup tuh tambahannya. Kesimpulan saya bahwa satu, jangan pernah memandang sebelah mata. Yang kedua, jangan pernah kita sekali-sekali memandang yaitu ras atau suku golongan tertentu, itu baik kasta rendah ataupun tinggi, itu semuanya sama di mata Tuhan. Yang ketiga, di mana pemerintah harus lebih gencar lagi untuk kasus penemuan seperti ini, karena jarang loh istilahnya untuk penemuan kayak gini. Anak putra bangsa dalam 2 hari sekejap ini istilahnya akut bisa sembuh kayak gitu, dan itu pure murni tanpa rekayasa dan itu alami. Yang keempat, dimana kita harus lebih bersyukur dan kita harus lebih
ikhtiar ya, kalau dibilang ya, lebih ikhtiar dan lebih peduli pada sesama. Yang kelima, semua kembali lagi pada iman percaya masing-masing, dan kita harus benar-benar menjaga toleransi antar umat beragama, dan juga kita harus memberikan benih kebaikan, kedamaian, dan juga kesejahteraan bagi pasien. Dan inilah terbukti dari saya bersama Ibu Tini tersayang dan juga kepada Mama tersayang sebagai ibu, di mana ibu botanikal yang selalu mendidik saya dari kecil sampai besar untuk memberikan murah hatinya kepada sesama dan tanpa ada golongan apapun. Nah, sekian dari saya, salam kami dari AR Plus 662. Terus ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin? Sudah, saya pikir sudah Sudah. cukup. Besar harapan saya buat pemirsa, buat dunia, supaya lewat apa yang sudah kita lakukan ini bisa lebih lagi ditingkatkan lewat pengobatan tradisional. Tingkatkan flora, tingkatkan hati pekaka. Sukses, Sehat, selalu sehat dalam Indonesia lebih maju lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekian dari pemaparan dan wawancara keluarga kami kepada pasien Ma'afud, dan terima kasih sudah menonton video channel kami, dan jangan lupa like video channel kami, dan jangan lupa subscribe dan share ke seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Shalom.